Persib Bandung versus Persija Jakarta. Kalau di Indonesia, dua nama ini tuh, wah, bukan sekedar klub sepak bola biasa. Ini El Clasico, sebuah pertarungan yang gemanya jauh melampaui 90 menit di lapangan. Dan hari ini kita bakal kupas tuntas, kenapa bisa begitu. Jadi pertanyaannya gini deh, gimana caranya sebuah pertandingan bola bisa jadi lebih dari sekedar main bola? Bisa jadi pertaruhan harga diri, identitas, dan bahkan nyawa. Nah, ayo kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, kita bakal telusuri perjalanan rivalitas ini lewat 5 babak. Pertama, kita bedah dulu apa itu El Clasico versi Indonesia. Terus kita bakal flashback, ngelihat gimana ceritanya dari kawan kok bisa jadi lawan. Kita juga bakal sentuh sisi kelamnya, tragedi-tragedi yang pernah terjadi, lalu kita lihat dampaknya ke masyarakat luas, dan yang terakhir kita cari harapan menuju rivalitas yang lebih sehat. Oke, kita mulai dari basarnya dulu ya. Bagian pertama, El Clasico Indonesia. Ini soal harga diri dua kota besar. Jadi, El Clasico Indonesia itu apaan sih sebenarnya? Gampangnya, ini julukan buat setiap laga antara dua raksasa, Persib, si Maung Bandung, dan Persija, si Macan Kemayoran. Dua predator, bisa dibilang gitu, di puncak rantai makanan sepak bola kita. Pertandingannya selalu jadi sorotan utama. Nah, ini nih yang paling penting. Buat para fansnya, ini tuh bukan lagi soal pertandingan. Ini udah jadi perang gengsi, pertaruhan identitas daerah, dan tumpukan emosi yang udah ngendap puluhan tahun. Jadi, menang di laga ini rasanya jauh lebih dari sekedar dapet 3 poin. Sekarang gimana sih ceritanya kok bisa sepanas ini? Yuk kita masuk ke bagian kedua. Dari kawan menjadi lawan. Kalian percaya nggak kalau dulu hubungan mereka tuh adem ayem aja? Balik ke tahun 1930, mereka ini sama-sama pendiri PSSI loh, dan hubungannya harmonis banget. Masuk era perserikatan, ya emang sama-sama tim kuat, tapi rivalitasnya tuh biasa aja, nggak segininya. Nah, titik baliknya itu di awal tahun 2000-an. Disinilah tensi mulai naik drastis. Terus, apa pemicunya? Nah, ini kompleks. Salah satu yang paling besar adalah lahirnya kelompok supporter yang super fanatik dan terorganisir. Viking buat Persib, dan The Jackmania buat Persija. Awalnya adu kreatif di tribun, lama-lama gesekannya tumpah keluar stadion. Tambahin bumbu perebutan pemain bintang, terus ada insiden-insiden kecil yang disulut terus-menerus. Wah, jadilah bola salju kebencian yang makin lama makin gede. Dan sayangnya, bari persaingan yang kelemat panas ini muncul sisi yang jauh lebih gelap. Kita masuk ke bagian ketiga, bagian yang paling berat, tragedi di balik rivalitas. Satu nama. 1 tahun. Haringga Sirla, 2018. Ini adalah salah satu babak paling kelam dalam sejarah sepak bola kita. Haringga ini seorang anggota The Jackmania. Dia tewas dikeroyok secara brutal, bahkan sebelum pertandingan dimulai, di area Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kejadian ini benar-benar bikin satu negara berduka, sampai-sampai liga harus dihentikan sementara. Sebuah pengingat yang sangat tragis kalau rivalitas ini udah kelewat batas. Tapi ini bukan yang pertama. Coba kita mundur sedikit ke tahun 2012. Ada nama lain yang juga nggak boleh kita lupakan. Rangga Cipta Nugraha. Rangga adalah seorang anggota Viking yang meninggal dalam sebuah insiden di Stadion Gelora Bung Karno. Kematiannya jadi bukti pahit lagi kalau nyawa manusia itu nggak ada harganya dibandingin skor akhir di papan skor. Dan di luar dua insiden fatal ini, kekerasan seolah jadi hal yang biasa. Ada sweeping mobil berdasarkan plat nomornya, pelemparan batu ke bus, tim, sampai pemandangan yang miris di mana tim harus diangkut pakai kendaraan rantis polisi cuma buat masuk stadion. Ini udah bukan soal sepak bola lagi. Oke, sekarang kita geser ke bagian 4. Kita lihat gimana efek domino dari semua ini merembet keluar lapangan. Dampak di luar lapangan. Kalau dari sisi ekonomi, ini kayak dua sisi mata uang. Di satu sisi, positifnya, rating TV buat pertandingan ini selalu meledak. Ini jadi komoditas bisnis yang gede banget. Tapi, sisi negatifnya, para pedagang kecil, UMKM yang jualan di sekitar stadion, mereka justru sering banget jadi korban. Kalau ada kerusuhan, ya habislah dagangan mereka. Nah, yang lebih mengkhawatirkan lagi, itu dampak sosial dan psikologisnya. Rivalitas ini benar-benar nyiptain tembok pemisah. Sampai ke titik di mana pakai jersey tim di kota musuh itu bisa jadi bahaya.
Dan yang paling sedih, kebencian ini tuh seringkali diturunkan ke generasi berikutnya, lewat omongan, lewat media sosial, jadi kayak lingkaran setan yang susah banget buat diputus. Tapi di tengah semua cerita kelam ini, ada harapan. Kita masuk ke bagian terakhir, menuju rivalitas yang sehat. Setelah rentetan tragedi, akhirnya kayaknya ada kesadaran baru yang mulai tumbuh. Orang-orang mulai mikir, udah cukup, harus ada perubahan. Perubahan ini nggak datang tiba-tiba ya, tapi didorong oleh 3 hal utama. Ada kampanye damai dari supporter sendiri, terus ada aturan yang lebih ketat dari federasi, dan yang nggak kalah penting, kolaborasi tulus dari manajemen kedua klub. Contoh konkretnya gimana? Para pentolan supporter sekarang makin sering komunikasi. Slogan rivalitas tanpa membunuh itu terus digalakan. Aturan larangan supporter tamu datang, ya walaupun kontroversial, tapi jujur aja efektif buat ngurangin bentrokan. Dan yang keren, lihat aja di media sosial. Akun resmi kedua klub sekarang sering banget nunjukin sikap saling respek. Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Rivalitas yang sehat itu soal adu taktik di lapangan dan adu kreativitas di tribun, bukan soal kekerasan yang ngorbanin nyawa dan ngerugiin orang lain. Nah, ini dia tujuannya. Semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan mendasar yang perlu kita renungin bareng-bareng. Bisakah fanatisme itu ada tanpa kebencian? Bisakah kita cinta mati sama klub kita tanpa harus benci setengah mati sama lawannya? Mungkin masa depan sepak bola Indonesia yang lebih baik, jawabannya ada di situ.